Aditya benar-benar membawa Anga ke sebuah angkringan yang sudah cukup dikenal oleh Aditya. Dulu Aditya sering mampir ke sana dan pemiliknya juga orang Jawa, jadi Aditya gampang sekali akrab dengan pemiliknya itu. Mau yang mana? Aditya masih di samping Anga yang baru melihat banyaknya jenis nasi yang dibungkus kecil-kecil tak seperti nasi bungkus pada umumnya. Ada juga berbagai jenis sate, tahu bacem dan minuman juga banyak macamnya. Itu malah membuat Anga bingung sendiri harus pilih yang mana. Mana ya mas? Anga malah bingung, Anga menggaruk tengkuknya. Mas Adit lama nggak kelihatan, pemilik angkringan itu menyapa Aditya. Iya pak, lagi sibuk akhir-akhir ini. Ini pacarnya ya mas? Iya pak, ini pacar halal saya, sahut Aditya yang membuat Anga tersipu malu karena dikenalkan seperti itu oleh Aditya. Bahkan Aditya juga sengaja merangkul bahu Anga saat mengakuinya di depan orang. Oh alah istrinya tuh, serasi banget kalian berdua, ganteng sama cantik, selamat ya Mas Adit. Semoga langgeng sampai maut memisahkan. Makasih banyak doanya lo pak. Sama-sama, tapi ngomong-ngomong kok malam banget ini mas. Biasanya kan masih agak sore. Nggak bisa tidur Popeye. Istri saya ini nggak bisa tidur pak. Kayaknya ngidam wong katanya pingin makan di angkringan. Oh alah ngidam tuh mbak, ayo pilih aja kalau lagi ngidam, mau makan apa aja gratis buat istrinya Mas Adit yang lagi hamil. Hah gratis pak, Anga sampai terkejut karena pemiliknya sebaik itu. Jangan gitu dong pak, saya kesini mau beli loh. Ndak apa-apa tuh Mas Adit. Mas Adit kan langganan saya. Hitung-hitung ini ucapan selamat dari saya buat Mas Adit sama mbaknya yang udah mau punya anak. Wah jadi nggak enak ini saya pak, sahut Aditya dengan sungkan. Ndak apa-apa wes-wes, ayo ambil aja, yang biasa Mas Adit makan yang mana? Tanya Anga karena terlalu bingung. Mas biasanya yang ayam suwir kalau enggak yang sambal teri. Satenya Mas suka sate kerang sama telur puyuh. Ya udah Anga mau itu aja. Yakin kamu mau nasi dek? Iya, kayaknya enak. Minumnya mau apa? Ada wedang jahe, wedang roti yang kayak Mas buat kemarin, ada ronde juga. Mau susu jahe ya Mas? Iya, ya udah kamu duduk aja biar Mas yang bawa ke sana. Anga mengangguk dan menuju tempat duduk mereka lebih dulu. Mas Adit benar-benar pinter milih istri. Cuakep banget dan masih muda. Kayaknya lembut banget orangnya yo mas. Pemilik angkringan itu berbisik pada Aditya. Iya pak, saya beruntung dapat dia. Cantik, baik, penurut dan kaya yang bapak tadi bilang. Lembut orangnya, Aditya juga ikut melihat istrinya yang sudah duduk agak jauh darinya. Pokoknya jangan disia-siakan kalau udah dapat yang kaya gitu mas. Iya pak, insya Allah. Aditya membawa pesanan Anga ke meja mereka. Mata istrinya itu langsung berbinar menatap dua nasi bungkus miliknya. Loh kok punya mas cuma satu? Mas masih agak kenyang sayang. Ayo dimakan. Aditya menyodorkan nasi yang sudah dia buka untuk Anga. Enak mas. Aditya tersenyum lega karena istrinya bisa makan nasi lagi. Enggak mual, enggak mas. Aneh ya, hahaha. Anga menertawakan dirinya sendiri. Iya, ternyata anak ayah pingin makan di angkringan ya. Apa kangen sama Uti yang suka masakin buat kalian? Aditya mengusap perut Anga yang kini sudah mulai membuncit. Mungkin kangen sama masakan ibu kali ya mas. Bisa jadi sih. Biar besok ibu masak yang banyak terus diantar ke sini. Emang bisa? Bisa dong. Udah yuk makan lagi. Iya mas, tapi ngomong-ngomong kayak sahur ya makan jam segini. Hahaha, iya bener juga. Anga yang tak biasanya makan nasi justru menghabiskan 2 bungkus nasi ayam dan teri tadi. Mereka berdua pulang ke rumah hampir menjelang subuh. Sehingga paginya, mata Anga masih begitu berat untuk terbuka. Sayang ayo bangun, Aditya membangunkan istrinya dengan mengecup seluruh wajah Ayu itu. Bentar mas. 5 menit lagi, Anga justru menyusupkan wajahnya ke dada Aditya. Udah jam 6:30. Kamu kuliah jam berapa? Jam 8, suara Anga menyahut dengan serak. Ya udah ayo bangun biar bisa sarapan dulu. Mas udah buatin bubur mutiara pesanan kamu kemarin loh. Anga langsung saja membuka matanya dengan lebar. Kapan mas buatnya? Kan lama. Berarti mas nggak tidur sama sekali dong. Tidur dong, kan tadi abis kita subuhan mas tidur sama kamu. Lupa ya, Aditya mencolek hidung Anga. Tapi kan bentar doang mas. Nanti kalau kerjanya ngantuk gimana? Anga sungguh merasa bersalah pada suaminya. Mas nggak ngantuk kok, ini juga udah mandi udah seger lagi. Ayo kamu buruan mandi terus sarapan. Iya mas. Makasih banyak ya, Mas Batiga kakak banget, Anga mengalungkan tangannya di leher Aditya. Apa ini?
Aditya tersenyum lebar saat Anga mengecup pipinya. Hadiah buat Mas karena udah baik banget sama Anga. Anga terlihat malu-malu. Bisa aja istrinya Mas Adit ini. Udah mulai genit ternyata. Ih nggak genit tahu Mas. Kan sama suami sendiri. Iya sayang. Ayo mandi dulu, apa mau Mas mandiin? Goda Aditya. Cek. Modus decak Anga Yabak membuat Aditya tergelak. Oh ya dek, nanti sore ikut Mas ya. Anga yang sudah sampai di depan pintu kembali berbalik menatap suaminya. Kemana Mas? Makan sama teman kantor. Sekalian Mas kenalin kamu sama mereka. Hah, gimana ya Kak? Sebenarnya aku malu ketemu sama teman kantor Mas Adit. Anga sejak tadi dibuat cemas karena terus memikirkan acara makan-makan bersama teman kantor Adit. Nggak perlu malu kali nggak? Kan lo istri sahnya Mas Adit, bukan istri siri, lo juga bukan pelakor. Kan waktu itu kata lo, Mas Adit menyembunyikan pernikahan karena masih terikat kontrak kerja. Nah sekarang mungkin masalah itu udah beres jadi Mas Adit berani bawa lo ke depan teman kantornya. Iya juga sih Kak, tapi, udah deh nggak usah tapi-tapian. Mas Adit di sana juga pasti jagain lo kok. Tenang aja, kayak nggak tahu laki lo aja. Emangnya kamu tahu Mas Adit itu jaya gimana? Nggak juga sih, cuma tahu dikit dari lo hehe, Caca menggaruk tengkuknya sendiri. Ngomong-ngomong, ada satu hal yang belum aku ceritakan sama kamu Kak. Apaan tuh? Caca begitu penasaran. Anga tersipu malu sebelum menceritakan rahasia tentang suaminya. Apa sih? Malah senyum gak jelas gitu. Buruan, desak Caca. Sebenarnya Mas Adit udah suka sama aku dari dulu. WHAATTT. Anga langsung membekap mulut Caca yang lepas kendali itu. Dia lupa mengatakan pada Caca untuk mengendalikan diri terlebih dahulu. Tenang dulu Kak, kamu kebiasaan deh. Sorry kelepasan. Tapi beneran Mas Adit suka sama lo dari dulu. Iya, katanya sejak aku SMA. Hah kok bisa? Bukannya dulu Mas Adit pacaran sama di Kuyang? Maksudnya Mayang. Jadi, Mas Adit kan putus sama Mbak Mayang 5 tahun lalu. Sedangkan 5 tahun lalu kan aku masih SMA. Jadi setelah putus itu baru Mas Adit mulai suka sama aku. Sebenarnya dulu waktu SMP juga pernah ketemu tapi kayaknya cuma sekali apa 2 kali gitu deh. Dan baru waktu SMA itu Mas Adit sering banget datang ke rumah. Meski kita berdua jarang banget ngobrol paling cuma nyapa doang, ternyata Mas Adit suka sama aku. Wah gila ternyata suami lo itu secret admirer lo gitu ceritanya. Ya gitu deh, tapi dulu Mas Adit sempat menampik perasaannya. Soalnya katanya dia sadar diri karena umur kita jaraknya jauh. Terus aku ini adiknya Kak Angga yang super protektif sama adiknya. Makanya Mas Adit memendam perasaannya. Tapi taunya Kak Angga malah menjodohkan kami, ya Mas Adit langsung terima aja waktu itu. Ketiban duren dong kalau gitu. Nggak ngangka juga sih, kisah cinta lo kayak di sinetron. Lebay beneran tahu nggak, sayang, kedua wanita itu menoleh saat seorang pria memanggil salah satunya dengan mesra. No pangeran lo datang, bisik Caca. Mas, udah selesaikan, berangkat sekarang yuk. Aditya mengulurkan tangannya yang disambut dengan baik oleh Anga. Iya Mas, duluan ya Kak, makasih sudah jagain istri saya. Beres Mas Adit, Caca, pulangnya hati-hati ya. Nggak usah gugup ya, ada Mas di sini. Aditya menggenggam tangan Anga yang terasa dingin. Aditya menebak kalau istrinya itu pasti sangatlah gugup saat ini. Iya Mas, Anga menarik nafasnya dengan panjang untuk menghilangkan kegugupannya. Sore semuanya, sore Pak Adit, ayo duduk sini. Pak manajer duduk paling ujung, salah seorang staf Aditya menarik kursi untuk Aditya. Iya makasih, maaf saya telat dikit. Saya tadi jemput istri saya dulu. Semua yang ada di meja panjang itu menoleh pada Aditya. Istri, salah seorang wanita yang memakai hijab tapak meminta jawaban dari Aditya. Iya, maaf karena saya baru bisa mengenalkan istri saya sama kalian semua. Ini kenanga istri saya. Anga pun tersenyum ramah menyapa semuanya sambil sedikit menganggukkan kepalanya. Selamat Pak Adit. Iya Pak Adit, selamat ya. Ternyata ketakutan Anga tadi tak terbukti. Nyatanya sekarang teman-teman Aditya menyambut Anga dengan baik. Semua teman kantor Aditya yang berjumlah sekitar 2 pilihan orang itu tak ada yang menyambut Anga dengan wajah masam. Terima kasih semuanya. Wah ternyata Pak manajer kita ini udah bukan pria lajang lagi. Ya udah berarti kita tambah 1 kursi lagi. Pria yang tadi menyiapkan kursi untuk Aditya langsung menarik kursi di belakangnya. Silahkan duduk Bu manajer. Loh kok Bu Maher Pak? Bingung Anga. Kan istrinya Pak manajer,
Ya berarti Bu Manajer, sahut pria tadi lagi. Sudah biarkan aja sayang, dia memang suka bercanda, bisik Aditya namun bisa didengar semuanya. Susana benar-benar kembali cair saat ini. Anga juga langsung merasa nyaman walau dirinya belum duduk sama sekali. Ayo duduk, ajak Aditya. Maaf telat semuanya. Anga yang ingin duduk lantar mengurungkan niatnya karena kedatangan seorang wanita berambut pendek sebatas bahu. Pak Adit juga baru datang. Iya, jawab Aditya dengan singkat. Kalau gitu, aku boleh duduk sini ya. Kursinya kosongkan. Wanita itu langsung saja menyerobot tempat duduk yang telah disiapkan untuk Anga. Kursinya udah ada yang punya kali. Wanita berhijab itu tampak begitu sinis. Ya biarin, salah siapa nggak diduduki. Biar pindah di kursi lain aja. Boleh kan Pak Adit? Wanita itu mendongak menatap Aditya. Tapi yang ditatap justru menatap orang lain. Ayo duduk Pak Adit, wanita itu ingin menyentuh tangan Aditya namun Anga lebih dulu meraih tangan suaminya dan menggenggamnya. Maaf Dea, itu kursi milik istri saya. Lebih baik kamu duduk di samping Anton. Di sana masih kosong. Iya Dea, pindah sini loh. Wanita bernama Dea itu tak mempedulikan Anton, dia justru kembali menatap Aditya. Istri, maksudnya Pak, ini Kenanga, istri saya. Jadi saya minta kamu pindah. Kasihan istri saya sudah terlalu lama berdiri. Aditya kembali mengakui Anga sebagai istrinya untuk kedua kalinya di sana tapi kali Anga tak serumah tadi. Wajahnya tampak biasa saja bahkan terlihat datar. Tapi Pak, silahkan Dea, pinta Aditya dengan sopan. Dea pun beranjak dengan wajah masam. Sementara wanita berhijab tadi dan yang lainnya tampak menahan tawanya. Ayo duduk sayang, pinta Aditya tapi Anga hanya diam tanpa mengangguk atau menunjukkan senyumnya sedikitpun. Siap-siap koe Dit, modiar koe, siap-siap kamu Dit. Mati kamu, gumam Aditya dalam hatinya. Aditya sudah menebak kalau saat ini Anga pasti marah kepadanya gara-gara sikap Gea tadi. Ingin menjelaskan sekarang juga tak mungkin karena di depan banyak orang. Acara makan-makan karena tim mereka memenuhi target itu jadi begitu menegangkan bagi Aditya walau Anga masih bisa tertawa karena candaan teman-temannya. Tapi, lirikan tajam dari Anga yang sesekali mengarah kepadanya membuat seluruh tubuh Aditya menjadi merinding.